Di depan klien, seorang manajer cantik yang sombong mempermalukan seorang anak magang. Ia merasa menang. Padahal tanpa ia sadari, hari itu adalah awal dari akhir karirnya, bukan karena laporan, tapi karena sikapnya yang akan menjatuhkannya sendiri. Karyawan miskin begini jangan kerja di ruangan ber-AC. Bau sambalmu bikin orang mual. Kalimat itu meledak di tengah ruang kantor yang dingin dan tertata rapi. Bukan di lorong belakang. Bukan di pantry. Tapi tepat di area kerja terbuka, saat puluhan mata sedang terpaku pada layar masing-masing. Haikal membeku sepersekian detik. Tangannya masih menggenggam map tipis berisi print out laporan. Ia baru saja kembali dari pantry, menaruh botol minum, lalu duduk tenang di kursinya. Kursi magang. Pojok ruangan. Aromanya memang ada. Sambal jengkol. Sisa sarapan yang menempel pelan di baju dan napasnya. Haikal sadar itu. Tapi ia tak pernah menyangka, aroma sederhana itu akan berubah menjadi palu yang menghantam harga dirinya di depan banyak orang. Novita berdiri di dekat meja rapat. Manajer divisi. Cantik, rapi, parfum mahal, dan suara tajam seperti pisau baru diasah. Di belakangnya, beberapa staf mendadak diam. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang menunduk, tapi telinganya menangkap setiap kata. Novita menunjuk Haikal tanpa ragu. Kamu itu magang. Ya? Magang harus tahu diri. Ini kantor, bukan warung. Ia mengibaskan tangan di depan hidungnya, seolah mengusir sesuatu yang menjijikan. Bau begini ganggu fokus kerja. Kalau mau makan jengkol, makan di luar. Jangan bawa kemiskinanmu ke sini. 1-2 orang tertawa kecil. Ada yang menahan senyum, ada juga yang cepat-cepat menunduk, takut ketahuan ikut menikmati pemandangan itu. Haikal berdiri perlahan. Bukan untuk melawan. Bukan untuk membela diri. Ia hanya merapikan map di mejanya, menutup laptop yang masih menyala, lalu menatap Novita. Matanya tenang. Tidak marah. Tidak memohon. Maaf, Bu, ucapnya singkat, sopan. Mungkin ada salah paham kecil. Novita mendengus. Maaf tidak menghilangkan bau. Kamu pikir kamu siapa? Haikal tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sekali. Lalu mengambil jaket tipisnya. Ia berjalan ke arah jendela, membuka ventilasi sedikit, membiarkan udara bergerak. Setelah itu ia kembali ke mejanya, menyemprotkan parfum murah yang ia simpan di tas. Parfum sederhana, bukan untuk gaya, tapi untuk menghormati ruang bersama. Di sudut ruangan, seorang staf senior HR yang kebetulan lewat berhenti sejenak. Ia tidak ikut campur. Tapi matanya menatap Haikal lebih lama dari biasanya. Bukan karena kasihan, melainkan karena satu hal. Anak magang itu terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan di depan umum. Haikal kembali duduk. Jemarinya mengetik lagi. Fokus. Sun. Seakan tak pernah terjadi apa-apa. Padahal, di balik layar, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan. Karena Haikal datang ke kantor itu bukan untuk mencari belas kasihan. Ia datang untuk belajar. Dan menguji satu hal. Siapa yang benar-benar pantas memimpin, dan siapa yang hanya pantas duduk di kursi tinggi. Dan Novita, barusan menyalakan api di tempat yang salah. Setelah kejadian sore itu, kantor kembali sibuk. Tapi suasananya tidak pernah benar-benar sama. Ada yang bekerja sambil melirik. Ada yang berbisik di balik monitor. Nama Haikal beredar pelan. Bukan sebagai anak magang rajin, tapi sebagai anak magang bau sambal yang dimarahi manajer. Haikal tahu semua itu. Ia mendengar potongan kalimat saat lewat pantry. Ia melihat senyum yang ditahan, tatapan yang mengukur. Tapi ia tidak berhenti. Datang paling pagi. Pulang sesuai aturan. Tugas kecil ia kerjakan rapi. Tugas besar ia serahkan tepat waktu. Tidak ada pembelaan. Tidak ada cerita ke siapapun. Diamnya Haikal justru membuat banyak orang salah paham. Ada yang mengira ia penakut. Ada yang merasa ia memang pantas diperlakukan begitu. Bahkan beberapa rekan sengaja menguji,
menyuruh ini itu di luar job desk. Haikal tetap mengiyakan. Satu persatu ia bereskan. Dari kejauhan, Novita memperhatikan. Baginya, diam adalah tanda kalah. Ia makin percaya diri. Dalam rapat kecil, ia menyebut magang harus tahu posisi. Di depan tim, ia menekankan standar kerja dengan nada yang lebih terasa sebagai pamer kuasa. Haikal tidak membantah. Ia mencatat. Ia menyimpan email. Ia menyimpan jadwal. Ia menyimpan nada bicara. Semuanya rapi. Sama rapinya dengan pekerjaannya. Bukan untuk membalas, tapi untuk memahami pola. Sore hari, saat sebagian orang bersiap pulang, Haikal masih duduk di mejanya. Mengecek ulang laporan yang akan dipresentasikan esok hari. Di layar, angka-angka terlihat tenang. Di kepalanya, ia menata satu hal penting. Kapan harus bicara, dan kapan cukup membiarkan sistem bekerja. Staf senior HR kembali melintas. Kali ini ia berhenti. Kerjamu rapi, gumamnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Haikal hanya mengangguk sopan. Tidak menjelaskan apapun. Di kantor itu, banyak orang lupa satu hal sederhana. Orang yang benar-benar kuat tidak terburu-buru membuktikan diri. Ia memberi waktu, membiarkan kesalahan berdiri sendiri. Dan Haikal memilih diam bukan karena takut, melainkan karena ia sedang menunggu saat yang tepat. Keesokan paginya, Novita datang lebih pagi dari biasanya. Bukan karena semangat, tapi karena ingin memastikan Haikal ingat tempat. Begitu melihat Haikal di meja pojok, Novita langsung melempar tugas tanpa menatap. Print semua materi rapat jam 10. Susun per divisi. Jangan salah urutan. Nada suaranya dingin, bukan instruksi kerja. Lebih mirip perintah untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Haikal mengangguk pelan. Baik, Bu. Ia kerjakan cepat, rapi, tepat. Bahkan ia tambahkan pembatas map agar mudah dibuka. Namun ketika materi itu sampai di meja Novita, yang ia lakukan bukan memeriksa isi, melainkan mencari celah. Kertasnya tipis. Katanya sambil membalik lembaran. Kamu ngirit, ya? Ini perusahaan besar, bukan tempat kamu belajar hidup hemat. Padahal kertas itu standar kantor. Sama persis seperti yang digunakan divisi lain. Haikal tidak membantah. Ia hanya mengangguk, mengambil kembali map itu, lalu menggantinya. Tanpa debat, tanpa wajah kesal. Sejak hari itu, Novita seperti menemukan hiburan baru. Setiap ada kesempatan, ia memotong Haikal di depan orang. Bukan dengan makian terang-terangan, melainkan sindiran yang halus tapi menusuk. Di pantry, suaranya sengaja dibuat cukup keras. Ada loh, orang yang kalau makan aromanya bisa bikin satu ruangan ikut sarapan. Di dekat printer, ia berkomentar sambil tersenyum tipis. Kalau memang belum terbiasa kerja profesional, bilang saja. Biar tidak bikin orang lain repot. Dan yang paling terasa adalah saat rapat divisi. Novita sengaja memberi Haikal tugas kecil di depan tim. Lalu ia menunggu. Bukan menunggu hasil, tapi menunggu satu momen kecil untuk menjatuhkan. Ketika Haikal salah menyebut satu istilah, bukan salah data, hanya pilihan kata, Novita langsung menepuk meja pelan. Nah, kan, ini contoh magang itu, katanya. Jangan sok paham. Kamu masih belajar. Beberapa orang tertawa pendek. Yang lain diam, pura-pura sibuk mencatat. Haikal menunduk. Ia memperbaiki kalimatnya. Lalu selesai. Tidak ada pembelaan. Tidak ada suara tinggi. Namun sejak hari itu, ada perubahan kecil yang tidak disadari Novita. Haikal mulai menyimpan semuanya. Bukan dengan cara licik, tapi dengan cara rapi dan legal. Email instruksi Novita ia arsipkan. Pesan singkat di aplikasi kantor ia simpan. Jadwal rapat, daftar tugas, permintaan revisi, semuanya ditata seperti laporan resmi. Suatu sore, Novita memanggil Haikal ke dekat meja rapat. Beberapa staf ada di situ. Novita melirik tas Haikal yang sederhana.
Kamu tahu nggak, katanya pelan tapi menusuk, yang bikin kamu kelihatan rendah itu bukan cuma bau sambal, tapi cara hidupmu. Haikal mengangkat wajahnya. Tenang. Tidak menantang. Tidak takut. Baik, Bu, jawabnya singkat. Novita mendengus. Puas. Ia merasa menang lagi. Ia tidak sadar, setiap kalimat yang ia keluarkan seperti menambah satu baris baru dalam catatan yang suatu hari akan dibaca oleh orang-orang yang tak bisa ia tekan dengan jabatan. Malam itu, saat kantor mulai sepi, Haikal duduk sendirian. Ia membuka folder di laptopnya. Judulnya sederhana, Tugas Magang Divisi Operasional. Di dalamnya bukan hanya pekerjaan. Ada kronologi, tanggal, bukti komunikasi. Haikal menatap layar sebentar, lalu menutupnya. Menarik napas pelan. Ia bukan sedang mengumpulkan dendam. Ia sedang memastikan, jika suatu hari semua ini diperiksa, kebenaran tidak berubah menjadi cerita, melainkan data. Dan Novita masih terus bermain. Tanpa sadar, waktunya semakin dekat. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih rapat dari biasanya. Bukan karena beban kerja, tapi karena kabar kecil yang menyebar cepat. HR dan compliance sedang berkeliling. Katanya pemeriksaan rutin. Biasanya orang tak terlalu peduli. Tapi kali ini berbeda. Audit internal, ya? Kayaknya divisinya Novita. Bisik-bisik itu beredar cepat. Haikal tetap di mejanya. Mengetik. Memeriksa angka. Menyusun file. Wajahnya datar. Seolah apapun yang terjadi hari itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Menjelang siang, sebuah email masuk. Undangan singkat. Mohon hadir pukul 13.30 di ruang meeting kecil lantai 12. Haikal membaca sekali. Lalu menutup laptopnya pelan. Ia berdiri, merapikan meja, dan berjalan tanpa tergesa. Di lantai 12, ruang meeting kecil itu tidak ramai. Hanya ada 2 orang. Pak Surya dari Higher Operations. Wajah tenang. Bicara seperlunya. Dan Bu Sinta dari Compliance. Tatapannya tajam, seperti orang yang terbiasa membaca kebohongan tanpa suara keras. Haikal dipersilakan duduk. Kami tidak mau dengar gosip, kata Pak Surya datar. Kami mau dengar fakta. Bu Sinta menyambung, di perusahaan ini, budaya kerja sama pentingnya dengan target. Kalau ada perilaku merendahkan, itu bukan urusan pribadi. Itu urusan sistem. Haikal mengangguk. Saya paham, Bu. Mereka tidak menanyakan siapa dirinya. Tidak menanyakan perasaannya. Tidak ada drama. Pertanyaannya sederhana, kronologi. Haikal menjawab singkat. Runtut. Tanpa bumbu. Ia tidak menjelekkan Novita. Ia hanya menyebut kejadian, waktu, tempat, dan siapa saja yang ada. Kamu punya bukti komunikasi? Tanya Pak Surya. Haikal membuka tasnya. Mengeluarkan map tipis. Di dalamnya email, chat kerja, jadwal rapat, dan catatan revisi. Semua tertata. Tidak berlebihan. Tidak dibuat-buat. Bu Sinta membalik beberapa lembar. Lalu berhenti di satu halaman. Sebuah komentar Novita di grup kerja, kalimat sindiran yang merendahkan. Bu Sinta menutup map itu pelan. Baik, katanya. Ini cukup untuk kami mulai proses. Haikal menunggu. Tidak menyela. Pak Surya menatapnya sejenak. Laporan tentang Bu Novita sebenarnya bukan baru. Tapi selalu mentok di satu kalimat. Hasilnya bagus. Bu Sinta menambahkan, orang seperti itu biasanya merasa kebal. Sampai bertemu data. Haikal tidak tersenyum. Tidak terlihat puas. Ia hanya mengangguk lagi. Saat pertemuan selesai, Pak Surya berkata pelan, mulai hari ini, kamu fokus kerja seperti biasa. Jangan terpancing. Jangan ikut perang mulut. Baik, Pak. Ketika Haikal keluar, Bu Sinta menahan Pak Surya sebentar. Anak magang itu, katanya rendah, terlalu rapi, terlalu tenang.
Pak Surya menghela napas pendek. Saya juga merasa begitu. Di lantai bawah, Novita masih memimpin tim dengan penuh percaya diri. Ia bahkan menegur seorang staf karena salah memilih font. Ia merasa hari itu miliknya. Yang Novita tidak tahu, di lantai 12, sebuah proses sudah berjalan. Tanpa teriakan, tanpa ancaman. Sistem bergerak pelan. Dan jika sistem sudah bergerak, biasanya tidak ada yang bisa menghentikannya hanya dengan gengsi. Sore itu, Haikal kembali ke mejanya. Ia menyelesaikan tugas seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal satu hal sudah pasti. Ini bukan lagi soal sambal jengkol. Ini soal sikap. Dan soal siapa yang benar-benar layak memegang jabatan. Hari itu, ada rapat penting dengan klien besar. Divisi Novita sedang mengejar perpanjangan kontrak. Angka yang bisa membuat namanya tampak bersinar di laporan bulanan. Novita tampil sempurna. Blazer pas. Rambut tersanggul rapi. Laptop baru. Suara dibuat mantap. Ia menyukai momen seperti ini. Banyak orang. Banyak mata. Dan ia merasa, inilah panggungnya. Sebelum rapat dimulai, Novita memanggil Haikal bukan dengan nama, melainkan dengan jari telunjuk. Kamu siapkan handout untuk klien. Ringkasan data, proyeksi, sama cost breakdown. 15 menit. Haikal melirik jam tangannya. 15 menit untuk 3 dokumen inti. Itu bukan permintaan kerja. Itu jebakan. Namun Haikal tetap mengangguk. Baik, Bu. Ia bergerak cepat. File-file itu sebenarnya sudah ia siapkan sejak kemarin. Bukan karena disuruh, tapi karena ia tahu rapat ini akan terjadi. Tinggal mencetak, mengecek ulang, lalu menyusun. 10 menit berlalu. Semuanya selesai. Bahkan Haikal menambahkan halaman pembuka yang lebih rapi agar klien mudah membaca. Map itu ia serahkan ke Novita. Novita hanya melirik sekilas. Bukan membaca. Lalu menaruhnya di meja seperti barang biasa. Murah. Ia menunggu. Menunggu panggungnya. Rapat dimulai. Klien datang bersama 2 pendamping. Suasana formal. Direktur operasional sempat hadir sebentar, lalu menyerahkan rapat sepenuhnya kepada Novita sebagai penanggung jawab. Novita membuka presentasi dengan senyum terukur. Slide pertama mulus. Slide kedua. Ketiga. Lalu ia berhenti di satu bagian angka. Untuk efisiensi biaya, kata Novita, kami sudah menyiapkan skema paling optimal. Ia menoleh ke arah Haikal yang duduk di sisi belakang sebagai notulen. Suaranya sengaja dikeraskan. Haikal, sebutkan angka savingnya. Jangan salah. Ini rapat klien. Semua mata menoleh. Haikal berdiri pelan. Ia melihat layar. Ia melihat handout. Saving tahunan 12,8% dari baseline biaya operasional, Bu, jawabnya tenang. Novita langsung memotong, seolah memang menunggu celah. Yakin? Jangan asal. Kalau salah, kamu bikin malu tim. Haikal mengangguk kecil. Angkanya ada di halaman 3, Bu. Saya bisa tunjukkan. Novita tersenyum tipis. Bukan senyum ramah. Tapi senyum seseorang yang ingin menunjukkan kuasa. Seolah berkata, lihat, anak magang ini bisa saya injak kapan saja. Ia meraih handout, membukanya cepat. Lalu berhenti. Ia tidak menemukan yang ia cari. Bukan karena Haikal salah. Tapi karena Novita membuka halaman yang keliru. Dan alih-alih mengakui, Novita memilih jalan terburuk. Ini berantakan, katanya sambil menatap Haikal tajam. Kamu susun apa sih? Ruangan hening. Klien saling pandang. Haikal tidak membela diri. Ia melangkah mendekat pelan. Mengambil map itu dengan sopan. Membukanya tepat di halaman 3. Ia menunjuk angka yang tercetak jelas. Ini, Pak, katanya datar. 12,8%. Sesuai model proyeksi yang kemarin disepakati. Klien, seorang pria paruh baya,
menatap Haikal beberapa detik. Bukan tatapan kasihan, tapi tatapan menilai. Anak ini yang mengerjakan ringkasan ini? Tanya klien. Novita tercekat sepersekian detik. Dia magang, Pak. Cuma bantu-bantu. Klien mengangguk kecil, tapi rapi. Dan penjelasannya jelas. Novita tersenyum paksa. Ia kembali ke selide. Tapi napasnya tak lagi longgar. Rapat berlanjut. Novita masih berbicara. Masih memimpin. Namun panggung yang ia siapkan untuk menjatuhkan Haikal justru melakukan hal sebaliknya. Orang luar melihat Haikal lebih dulu, sebelum perusahaan sempat memberi label apapun. Saat rapat selesai dan klien berdiri hendak keluar, ia sempat menoleh ke arah Pak Surya dari HR yang duduk di belakang. Dengan nada santai, klien berkata, "Kalau perusahaan punya anak muda seperti itu, dijaga. Jangan dibunuh mentalnya sama atasan yang suka merendahkan." Novita mendengar kalimat itu. Senyumnya tetap terpasang. Tapi matanya berubah. Haikal? Ia hanya merapikan kursi. Mengambil map. Lalu kembali ke mejanya. Seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Padahal satu kalimat klien barusan seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup rapat. Dan pintu itu mulai terbuka. Setelah rapat dengan klien, Novita berubah lebih tajam. Bukan marah terang-terangan. Tapi nada bicaranya makin menusuk. Setiap Haikal lewat, selalu ada komentar kecil. Cukup pelan untuk disebut bercanda. Cukup tajam untuk melukai. Haikal tidak menoleh. Ia kembali ke ritmenya. Kerja. Cek. Rapikan. Di dunia kantor, orang bisa berteriak sekeras apapun. Tapi angka tidak pernah ikut drama. Sore itu, Haikal diminta menyusun rekap biaya operasional divisi Novita untuk laporan bulanan. Tugas yang terlihat biasa. Justru di sanalah kebiasaan buruk sering disembunyikan. Haikal membuka file lama. Membandingkannya dengan data sistem. Lalu ia berhenti di satu baris. Nilai vendor pengadaan naik. Tapi volume pekerjaan tetap. Bukan sekadar inflasi harga. Ini janggal. Ia tidak langsung menuduh. Ia ulang cek. Menarik data 3 bulan terakhir. Polanya konsisten. Setiap akhir bulan ada penyesuaian kecil. KPI terlihat bagus. Sementara biaya didorong ke pos lain. Tidak ada koper uang. Tidak ada rekening rahasia yang mencolok. Namun bagi perusahaan besar, manipulasi kecil seperti ini sama berbahayanya. Pelan, rapi, dan merusak fondasi. Haikal menarik napas pelan. Ia tahu, kalau salah langkah, Novita bisa memutarbalikkan keadaan. Menggambarkan Haikal sebagai anak magang sok tahu. Maka ia memilih cara paling dingin. Prosedur. Haikal menulis catatan teknis singkat. Bahasa netral. Tanpa emosi. Selisih biaya vendor A tidak sebanding dengan volume deliverables. Terdapat reklasifikasi biaya di akhir bulan yang mempengaruhi KPI. Mohon review untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan. Ia tidak mengirimkannya ke Novita. Ia mengirim lewat jalur resmi. Ke mailbox Finance Controller dan Compliance, sesuai SOP dengan HR Operations. Tidak ada kata, curang. Tidak ada tuduhan. Hanya data. Dan satu pertanyaan sederhana. Dan dalam dunia korporasi, pertanyaan yang didukung data seringkali lebih berbahaya daripada tuduhan keras. 15 menit kemudian, sebuah notifikasi muncul di layar laptop Haikal. Received. Will review. Haikal menutup laptopnya pelan. Tidak ada senyum. Tidak ada reaksi berlebihan. Ia langsung kembali menyelesaikan tugas lain seperti biasa. Di lantai lain, Bu Sinta dari Compliance membaca email itu dengan saksama. Ia tidak tampak terkejut. Justru wajahnya seperti seseorang yang akhirnya menemukan kunci kecil yang selama ini tersembunyi di sela-sela pintu. Ia memanggil satu staf audit internal. Tarik log transaksi vendor A, katanya singkat. Cocokkan dengan deliverables dan PO. Jangan kasih tahu divisinya dulu. Staf itu sempat bertanya, ini terkait siapa, Bu?
Bu Sinta menjawab datar, tanpa menoleh. Terkait sistem. Nama menyusul belakangan. Malam harinya, Novita masih duduk di ruangannya. Jemarinya mengetik cepat, menutupi kegelisahan dengan aktivitas. Ada rasa tidak enak di dada, tapi ia tidak tahu sumbernya. Yang ia tahu hanya satu hal. Sejak rapat dengan klien, beberapa orang mulai memandang Haikal bukan seperti anak magang biasa. Dan Novita membenci itu. Keesokan paginya, Novita mengumpulkan tim. Gayanya seperti sedang memimpin perang. Kita harus lebih disiplin, katanya lantang. Saya nggak mau ada yang bikin nama divisi ini jelek. Dan saya nggak mau ada drama-drama magang di sini. Haikal duduk diam. Ia menulis. Tidak menatap. Sementara itu, di balik layar, audit internal mulai bergerak. Mereka tidak bergerak seperti orang marah. Mereka bergerak seperti mesin. Pelan. Presisi. Dan sekali masuk, sulit dihentikan. Novita belum sadar. Kali ini, ia tidak sedang berhadapan dengan orang yang bisa ia tekan dengan jabatan. Ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia bentak. Sistem. Pukul 9 lewat sedikit, sebuah email masuk ke banyak orang penting di divisi operasional dan HR. Judulnya singkat. Dingin. Seperti pintu besi yang ditutup pelan. Meeting tertutup, review budaya kerja kepatuhan. Lokasi, ruang rapat A, lantai 12. Waktu, pukul 10.30. Novita membaca email itu 2 kali. Senyumnya tetap ada, tapi jemarinya berhenti sejenak di mouse. Kata kepatuhan tidak pernah terasa nyaman bagi orang yang hidup dari gaya memimpin keras. Ia berdiri, merapikan blazer, memastikan rambutnya sempurna. Dalam pikirannya, rapat itu hanya formalitas. Ia punya cara bicara. Ia punya prestasi. Ia punya angka. Biasanya, semua selesai dengan satu kalimat. Bu Novita memang tegas, tapi hasilnya bagus. Sebelum berangkat, Novita melirik ke meja Haikal. Kamu ikut, katanya, bukan bertanya. Bawa laptop. Kamu notulen. Beberapa staf menoleh. Ada yang kaget. Ada yang bingung, kenapa anak magang ikut rapat lantai 12. Haikal mengangguk. Baik, Bu. Mereka berjalan beriringan menuju lift. Novita berdiri paling depan, seolah ia pemilik lantai itu. Haikal di belakang, tenang tanpa ekspresi. Di dalam lift, Novita berkata pelan, tapi cukup terdengar. Nanti kamu jangan banyak gaya. Duduk, nulis, selesai. Baik, Bu, jawab Haikal singkat. Di lantai 12, suasananya berbeda. Sunyi, dingin. Tidak ada tawa basa-basi seperti ruang rapat biasa. Di depan ruang rapat A sudah ada Pak Surya dari Higher Operations, Bu Sinta dari Compliance, dan seorang pria berkemeja putih rapi, Direktur Operasional. Novita langsung memasang senyum profesional. Selamat pagi, Pak. Bu. Ada apa, ya? Kalau soal tim, saya sudah. Pak Surya mengangkat tangan pelan. Memotong tanpa emosi. Duduk dulu, Bu Novita. Rapatnya kita mulai tepat waktu. Novita menelan kata-katanya sendiri. Ia masuk dan duduk. Kursinya tetap di posisi utama, tapi ruangan ini bukan panggungnya. Haikal masuk terakhir. Duduk di sisi belakang. Membuka laptop. Menyiapkan catatan. Novita meliriknya sinis. Bu Sinta meletakkan sebuah map tebal berwarna gelap di tengah meja. Tidak dibuka. Dibiarkan begitu saja. Seperti pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada jabatan. Direktur operasional berbicara singkat. Rapat ini bukan untuk debat. Ini untuk klarifikasi dan keputusan. Novita tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tentu, Pak, saya orangnya terbuka. Kalau ada yang kurang nyaman, bisa saya jelaskan. Saya memang tegas karena tuntutan target. Bu Sinta menatap Novita. Tatapannya datar. Kami bukan bicara target.
Kami bicara perilaku dan kepatuhan. Dua hal yang mungkin Anda anggap kecil, tapi perusahaan anggap serius. Novita menegakkan badan. Berusaha tampil kuat. Perilaku apa maksudnya, Bu? Pak Surya membuka laptop. Menampilkan jadwal dan laporan keluhan beberapa bulan terakhir. Tidak ada nama pelapor. Hanya pola, tanggal, lokasi, ringkasan kejadian. Novita mengerutkan kening. Ini keluhan biasa. Di kantor pasti ada yang baper. Direktur operasional menatapnya tanpa mengubah ekspresi. Kalau satu dua mungkin. Tapi kalau polanya sama dan berulang, itu bukan baper. Itu budaya kerja yang rusak. Novita menarik napas, masih mencoba menguasai ruangan. Baik, Pak. Tapi ini bisa diselesaikan internal. Saya rasa tidak perlu melibatkan. Ia melirik Haikal. Sengaja menusuk. Apalagi sampai bawa anak magang. Haikal tetap diam. Jemarinya mengetik pelan. Seolah kalimat itu tidak pernah ada. Bu Sinta akhirnya membuka map tebal itu. Di dalamnya, email, chat internal, kronologi kejadian, dan satu bagian yang membuat Novita tak lagi bisa tersenyum. Ringkasan temuan awal audit vendor. Bu Sinta membalik lembaran terakhir, lalu berkata tenang. Data. Kita masuk ke poin inti. Novita menatap kertas-kertas itu. Wajahnya berubah. Tapi ia masih berusaha mempertahankan wibawa. Direktur operasional mencondongkan badan sedikit. Bu Novita, sebelum kami lanjut, ada satu hal yang perlu Anda pahami tentang rapat ini. Novita menahan napas. Pak Surya menoleh ke arah Haikal, lalu berkata pelan, jelas, seperti palu diketuk sekali. Haikal, tolong berdiri sebentar. Haikal menutup laptopnya perlahan. Lalu berdiri. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Novita menatap Haikal. Bingung. Lalu perlahan, takut. Karena di detik itu, ia baru sadar satu hal yang terlambat. Anak magang itu, ternyata bukan sekadar notulen. Haikal berdiri dengan sikap yang nyaris tak menarik perhatian. Tidak ada bahasa tubuh kemenangan, tidak ada senyum tipis yang ingin dipamerkan. Ia berdiri sebagaimana seseorang yang dipanggil untuk menjelaskan sesuatu yang memang pada akhirnya harus dijelaskan. Novita menatapnya dari ujung meja rapat. Sorot matanya menyempit, penuh hitungan. Di dalam kepalanya, roda dugaan masih berputar liar. Ini skenario siapa? Trik apa lagi yang sedang dimainkan? Suara direktur operasional memecah keheningan. Data. Pendek. Tanpa basa-basi. Perkenalkan, Haikal bukan sekadar karyawan magang. Novita refleks tertawa kecil, seolah mendengar lelucon yang terlalu mudah ditebak. Namun tawanya terhenti di tengah, menggantung tanpa akhir. Pak, dia magang. Data HR jelas. Saya yang tanda tangan. Bu Sinta menyela dengan nada pelan, nyaris tanpa emosi. Data HR tidak salah. Statusnya memang magang. Tapi konteksnya yang tidak Anda ketahui. Pak Surya memandang Novita, lalu mengalihkan pandangannya pada Haikal sejenak, seolah memastikan semua berjalan sesuai jalur formal. Dari map tebal di depannya, ia mengeluarkan selembar surat. Haikal adalah putra dari pemegang saham keluarga yang menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan ini, ucapnya tenang. Dan mulai bulan ini, ia masuk program suksesion TRK, dengan syarat belajar dari bawah, termasuk merasakan budaya kerja yang sebenarnya. Kata-kata itu melayang di udara, lalu jatuh tepat di hadapan Novita. Wajahnya masih terjaga cantik, tapi kini seperti topeng porselen yang mulai retak halus. Ia menoleh cepat ke Haikal, berharap menemukan kesombongan atau kepuasan. Namun yang ia lihat hanya ketenangan. Haikal bahkan menunduk sebentar, seperti seseorang yang tidak menikmati momen semacam ini. Direktur operasional melanjutkan, suaranya tetap rata. Haikal tidak diminta melapor langsung pada saya. Ia bekerja normal. Tapi ketika ada perilaku yang merusak budaya kerja, sistem akan bergerak. Bu Sinta menggeser beberapa lembar kertas ke tengah meja.
Kita bicara fakta. Ini bukan soal siapa dia. Ini soal apa yang Anda lakukan. Fakta-fakta itu dibacakan satu persatu, ringkas dan presisi. Rekaman rapat yang memperlihatkan Novita mempermalukan bawahan di depan umum. Percakapan internal berisi hinaan, kata, miskin, dan sindiran personal. Keluhan lama dari staf yang memilih mundur karena tekanan psikologis. Hingga temuan awal audit, rekayasa kecil pada pos biaya, reklasifikasi yang janggal, dan vendor yang tidak selaras dengan deliverables. Novita mencoba memotong. Saya cuma tegas. Saya jaga standar. Kalau saya keras, itu demi hasil. Bu Sinta tidak meninggikan suara.